Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberi hidup di bumi Allah. Kita berkesempatan untuk meraih kebaikan-kebaikan, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk minta ampun. Itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya dan merasa dosa ketika kita berbuat kesalahan sekecil apapun. Mudah-mudahan shalawat serta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan dan wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan kepada kita sehingga kita mantap dan terus melaksanakan perintah ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman mereka. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang membawa ketentraman hati, karena panggilan itu adalah panggilan kasih sayang. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana kita bertakwa? Kita bertakwa paling sederhana adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan aturannya, kemudian menjauhi larangan Allah, menjauhi hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah. Ternyata terkadang kita nggak merasa bahwa kita ini sudah berjalan di atas jalan takwa. Misalkan kita melakukan sholat, kita zikir, kita infak, kita menyantuni anak yatim. Ini termasuk jalan-jalan ketakwaan kita, dan kadang-kadang kita tidak merasa. Nah, itu bagus. Nah, oleh karena itu tidak cukup kita itu hanya mengaku beriman, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Sholat diperintahkan, infak diperintahkan, menyantuni anak yatim diperintahkan, bersikap baik diperintahkan, berkata baik diperintahkan. Nah, pemirsa yang berbahagia, setelah kita itu beriman, diperintah untuk takwa, ternyata Allah perintahkan lagi, wa qulu qawlan sadida.
Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang tepat, perkataan yang membawa kedamaian. Jangan berkata kotor, jangan berkata yang membuat pertumpahan darah, jangan berkata yang membuat kebencian, jangan berkata yang membuat orang sakit hati. Masya Allah. Ini masalah berkata saja. Diperintahkan oleh Allah berkata yang tepat, jangan salah. Pemirsa yang berbahagia, di situ ada perkataan juga bersikap, bertindak. Jangan sampai kita itu bertindak, bersikap yang membuat orang lain itu merasa jengkel, merasa dengki dan sebagainya. Nah, terkadang kelebihan yang dimiliki seseorang itu bisa merubah, katakanlah biasanya itu berjalannya itu biasa-biasa aja, setelah punya kelebihan jinjit, jalannya jinjit itu ya tumbuhnya itu ya, di atas itu. Kemudian kalau berjalan itu danga menengadah ke langit. Itu maknanya apa? Setelah diberi kelebihan oleh Allah, tidak merasa kelebihan itu dari Allah, tetapi semakin hari kelebihan itu menjauhkan dirinya dengan orang lain, bahkan sesama mukmin. Dan apa sikapnya? Sikap seseorang itu akan terbaca, tulisan seorang terbaca, ucapan seseorang itu terbaca siapa dia. Oleh karena itu, karena hati, ucapan yang jelek itu karena hatinya jelek. Oleh karena itulah akan mudah terbaca jika sikap kita, ucapan kita, tindakan kita. Kalau sikap, ucapan, dan tindakan kita baik, terbaca, oh hatinya itu orang memang baik. Tapi kalau sikap kita itu jelek, ucapan jelek, jelas. Dan yang berbahaya lagi ada, ucapannya baik, sikapnya baik, tindakannya baik, ini pura-pura, tapi dalamnya luar biasa. Itu termasuk sifat-sifat munafik yang tidak boleh masuk pada hati-hati orang yang beriman. Mengapa demikian, pemirsa? Kita harus berkata yang baik. Berkata saja yang baik. Kita di WA menulis yang baik. Kita kalau nge-share, membagi yang baik, kita baca dulu. Jangan sampai nanti isinya jelek, kita nggak tahu, hanya judulnya yang baik kita share. Kan juga kita yang menyebarkan ketidakbaikan, padahal kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan dilarang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di dalam surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada sungguh yang dilafadzkan manusia, apa yang dilafadzkan, diucapkan manusia dari suatu perkataan, satu kata, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di sisinya itu ada malaikat raqib dan atid. Jadi kalau kita berkata baik, raqiblah yang mencatat. Kalau kita berkata buruk, malaikat atidlah yang mencatat. Oleh karena itu, ternyata hati dan lidah ini kalau sudah baik, ya dia kan baik, keduanya ini runtung-runtung baik ini.
Kalau sudah jelek ya jelek keduanya itu. Oleh karena itu mudah-mudahan hati kita itu dan lisan kita itu selalu baik. Kalau hati kita baik, insya Allah lisan kita itu baik. Nah, oleh karena itulah kita harus supaya kita dapat berbuat, berkata, bertindak yang baik, maka kita renungkan di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang di penghujungnya itu, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu, dia Allah Maha mendengar. Jadi kata-kata kita akan didengar. Al-Basir juga perilaku kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terbersih dalam diri kita itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantau kita, selalu kita itu diawasi. Sebab dalam surat Al-Fajr diterangkan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu di pos pengintaian. Artinya selalu mengawasi kita. Mudah-mudahan kita semua sadar, ternyata sikap kita, ucapan kita, tindakan kita akan diketahui orang lain. Kalau dari gaya kita, ucapan kita, tindakan kita baik, maka orang akan menebak, oh ini orang baik. Kalau ucapan kita itu kotor, selalu mendatangkan permasalahan, tindakan kita nggak baik, orang akan tahu meskipun orang lain itu diam. Mudah-mudahan kita menyadari sehingga kita berhati-hati di dalam berkata, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sikapi, itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di jalan Allah, akhirnya kita semuanya mendapat ridho Allah di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.